6, 7, 8, dan 9 semuanya. Catat yang perlu dicatat, jadikan bekal ilmu untuk mendekatkan lagi kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah, berterima kasihlah kita kepada Allah. Apa yang kita harus terima kasih kepada Allah? Pertama adalah nikmat hidayah iman. Apa itu iman? Keyakinan kita kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai Rabb kita. Kita yakin Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul kita. Bersolawatlah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya yakin kalian semua yang duduk di sini hari ini, yang sebentar lagi akan menghadap Allah sholat duha berjamaah, saya yakin kalian ingin ditulis, dicatat sebagai hamba-hamba Allah. Setuju? Setuju? Saya yakin kalian ingin ditulis sebagai hamba-hamba Allah, kelak bersama hamba-hamba Allah, aulia-aulia Allah, bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pertanyaan besarnya adalah, kalau kita ingin disebut hamba Allah, pertanyaan besarnya adalah siapa hamba-hamba Allah? Bagaimana ciri hamba-hamba Allah? Nanti kalian habis sholat, buka Al-Quran, menurut Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, 64, 65 dan seterusnya. Di situ dijelaskan tentang ciri-ciri hamba Allah. Yang pertama, dengerin sini. Kalau kamu ingin dicatat hamba Allah, dengerin nih. Ini ciri nomor 1, ada nggak di saya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, kata Allah. Ciri hamba Allah yang pertama adalah mereka hamba-hamba Allah yang ketika di dunia dia punya sifat, dia punya sikap tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Kebalikannya apa? Sombong. Maka jangan menjadi manusia yang sombong. Apa lagi? Takabur, congkak, merasa dirinya tinggi. Itu tidak boleh. Maka sombong ini ada 2 nak. Dengar di sini. Yang jadi artisnya Pak Sujaid. Nanti saya tanya. Yang jawab bisa, yang bisa jawab nanti gratis 5 maon atau 5 mama lainnya. Saya ambil 5 orang hari ini. Dengerin. Manusia sombong pertama adalah manusia yang sombong kepada Allah. Siapa Pak manusia yang sombong kepada Allah? Manusia yang tidak mau sujud kepada Allah. Manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah manusia yang sombong adalah kepada sesama manusia. Ada Pak manusia yang sombong kepada manusia? Banyak. Contoh, tapi tidak semua. Ini contohnya. Ada orang kaya, tapi tidak semua. Mentang-mentang kaya, kalau nggak disapa duluan, nggak mau nyapa. Itu banyak tuh. Ada orang kaya, kuning-kuningnya sampai sini. Kalau manggil orang, sini dong, ininya berkelihatan. Apa itu?
emas. Tapi yang aneh lagi, udah nggak kaya, sombong. Tuh. Yang kedua, siapa lagi yang berpotensi jadi sombong? Orang yang punya jabatan. Siapa? Orang yang punya jabatan. Dengerin nak, dengerin nih. Biar kita sholat, puasa, sedekah, kita ada manfaatnya. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi al-kibriya walau kana mislu durrah. Umatku, kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk ke surganya Allah secara langsung tanpa hisab kalau masih di dalam hati kalian itu masih ada sifat apa yang kita sombongin? Gak ada. Ada yang di sini lahir langsung punya nama, bawa nama sendiri. Saya baru lahir, nama saya Yulio. Gak ada. Orang lain yang ngasih. Saya baru lahir, nama saya Ilham. Gak ada. Jaki, namanya saja yang ngasih orang lain, apalagi baru dilahirkan. Mati pun kita seperti itu. Nggak ada manusia mati tiba-tiba masuk sendiri ke liang kubur. Ada nggak? Bagian kapan langsung dia bilang, udah kau usah gua antar, gua jalan sendiri ke Budi Dharma. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang perlu kita sombong. Untung ada Pak. Saya lanjut. Maka tidak boleh sombong. Tahu iblis? Tahu iblis? Tahu iblis? Di mana kenalan nama iblis? Iblis itu pernah masuk surga. Setelah itu karena melanggar perintah Allah menjadi penghuni neraka. Gara-gara apa nak? Gara-gara apa? Gara-gara tidak taat perintah apa? Perintah Allah. Usjud li Adama. Sujud kamu iblis kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Aba wastakbarah, kata Allah. Iblis nolak sujud kepada Allah dan menyombongkan diri kepada Allah. Ana khairu minhu khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Allah, bagaimana saya akan sujud kepada Adam? Adam dicipta dari tanah sedangkan aku dicipta dari Kalau dengerin, ini poinnya nih. Kalau saja iblis satu kali tidak taat sama perintah Allah menjadi penghuni neraka, bagaimana kita sebagai manusia kalau tidak taat perintah Allah? Sudah berapa kali kita tidak taat sama perintah Allah, bahkan kita sering melanggar larangan Allah. Iblis satu kali melanggar perintah Allah menjadi penghuni neraka. Masih ada yang mau sombong? Tuh, saya kadang-kadang kalau malam itu dengerin musik, lagu, raja-raja tak kompak, raja-raja rakyat biasa, guru-guru, murid-murid, kiai, pencopet, semuanya, presiden, menterinya, rakyat biasa, murid di sini, semuanya akan mati. Tidak boleh yang sombong, tapi dia tidak menyombongkan dirinya adalah Allah Subhanahu. Makanya nanti setelah kiamat
Trompet yang pertama, siapa yang trompet? Oh tidak yang trompet. Siapa yang trompet nanti pada hari kiamat? Malaikat Israfil. Dengerin. Trompet yang pertama, semua trompet yang kedua manusia dibangkitkan, maka disitulah Allah berkata kepada manusia, siapa hari ini manusia yang sombong, silahkan angkat kaki, angkat kepala. Kata Allah. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Kayaknya memang begini nih. Oke, dengerin sini, saya lanjut dikit lagi. Ciri hamba Allah yang kedua adalah, tadi yang pertama apa? Apa? Oke, sombong. Ciri hamba Allah yang kedua adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ciri hamba Allah yang kedua, dengerin, kalau ada di diri kamu hamba Allah. Mereka ketika malam hari, paling 3/4 malam, dia bangunnya ingin menghadap Allah. Menghadap Allah apa dilakuin? Boleh dia gelar sajadah langsung ada yang mengambil Al-Quran, baca Al-Quran, ada yang mengambil tasbih dzikir kepada Allah, atau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi semalam malam nisfu Sya'ban. Saya yakin anak-anak Fikri semuanya memenuhi masjid-masjidnya Allah. Angkat tangan yang semalam di masjidnya Allah. Angkat tangan. Saya ingin tahu, angkat tangan. Baca apa di masjid? Berapa kali? 3 kali. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan doa. Setelah doa ada apa? Ada makanan kebuli, tergantung masjid. WA Pak Sujai. Perkiraan udah setengah 12. Pak Sujai, iya, anak kelas 8. Nama saya ini Pak. Terus saya ingin mulai malam ini Pak sampai subuh saya nggak tidur. Terus apa saja yang saya harus kerjakan? Ya Pak Sujai, apalagi Pak yang saya lakuin? Saya kasih. Gini nak, kamu tidur sebentar. Tanya sama orangnya nanti, orang nggak percaya. 8 berapa Pak? 82. Gini, kamu tidur sebentar, lalu kamu sholat hajat. Sholat hajatnya berapa kali Pak? 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 10 kali. Oke Pak. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas 20 kali. Oke Pak. Salam bangun lagi. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas 30 kali. Lalu Pak, rakaat kedua terakhir sebelum salam kamu baca Al-Ikhlas 40 kali. Jumlahnya 100 kali. Kata saya. Berapa jam kira-kira Pak? Nggak nyampe 30 menit. Lalu apa lagi Pak yang saya kerjakan? Oke, kata saya, kamu buka suratul Kahfi. Terus ditutup dengan suratul Baqarah. Setelah itu Pak, baca istighfar yang 5. Apa aja Pak? Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang satu. Berapa Pak? 100 kali. Yang kedua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga, Rabbana zalamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keempat, astagfirullahaladzim li ummi wa li abi. Ditutup istighfar yang kelima, masing-masing 100 kali. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya kasih tahu begitu. Saya bilang sama dia, nak
Nanti WA Pak Sujai jam 2:30. Sampai sekarang belum di WA. Kayaknya ketiduran. Ketiduran di situ Alhamdulillah. Jadi ayo kita sholat di sini. Yang terpenting adalah tadi tidak boleh ada sifat sombong, baik kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah. Paham ya? Paham ya? Yuk kita kaji lagi yang tadi. Raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, warganya, murid-murid, guru-guru, Pak Sujai, paling duluan, Abi, Cikan, Padli, Jaki, semuanya akan mati. Maka perbanyak dari sekarang bekal kita. Terima kasih anak-anak yang soleh-solehah. Saya berdoa kepada Allah, semua guru berdoa kepada Allah, semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Pak Sujai sampaikan. Insya Allah bagi yang gak